Jumlah anggota di klub penggemar yang kini telah menembus angka 20.000. Angka yang luar biasa untuk pemain seusianya. Namun di tengah euforia itu, yang menyadari sesuatu yang ganjil. Di ruang obrolan klub penggemar, ia membaca pesan yang mengatakan bahwa ia telah dipromosikan. Ia terdiam, bertanya-tanya, promosi apa? Ini pertama kalinya ia mendengar tentang hal itu. Tampaknya, beberapa orang yang dulu mencibir dan meremehkannya kini telah berbalik menjadi penggemar sejati. Tapi meski begitu, pikirannya masih terganggu. Bukan karena promosi itu, tapi karena hal yang lebih dekat. Setibanya di rumah, orang tuanya menyambutnya dengan kehangatan. Ayahnya heran melihat betapa beratnya tas yang dibawa anaknya. Apa yang ada di dalam tas itu? Tanyanya. Yang pun membuka resleting dan mulai menunjukkan satu persatu isi di dalamnya. Sebuah piala penghargaan, dokumen perjalanan, laporan performa, dan sebuah amplop tebal berisi bonus dan insentif, total sebesar 5 juta won. Ini, hadiah dari klub atas kepulanganku, katanya pelan. Ayah dan ibunya saling berpandangan, lalu memeluk yang erat. Bukan karena uangnya, tapi karena apa yang telah ia lewati untuk sampai ke titik ini. Ayahnya berkata bahwa ia sangat bangga. Dan sang ibu menambahkan, bahwa lebih dari uang, ia bersyukur karena putranya telah tumbuh menjadi pribadi yang perhatian. Pagi pun tiba. Saat yang tertidur lelap, ibunya dengan tergesa-gesa mengetuk pintu kamar. Yang masih mengantuk, memohon 5 menit lagi. Tapi sang ibu mengingatkan, apakah kamu sudah bicara dengan pelatih Cabongka? Sekejap yang tersadar. Dalam kebahagiaan bersama keluarga, ia benar-benar lupa bahwa ia belum menghubungi pelatih lamanya. Pelatih Cabongka sebelumnya mengatakan bahwa ia ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, dan menyuruh yang menelepon segera setelah sampai rumah. Keesokan harinya, yang pergi ke toko lokal di kota tempat Cabongka berada. Pelatih itu menyambutnya hangat dan memuji kerja kerasnya selama di tim U13. Yang pun mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini. Cabongka menyuruhnya makan sepuasnya, lalu bertanya apakah ia punya rencana ke depan. Saat ia mengangguk, sang pelatih tersenyum dan mengatakan bahwa ia sudah membicarakan sesuatu dengan ayah Yang. Ia telah mendaftarkan yang dalam Dream Tree Expedition, sebuah ekspedisi luar negeri yang diadakan oleh Dream FC, ditujukan bagi para pemain muda paling menjanjikan di bawah usia 13 tahun. Yang terkejut, dan sempat bertanya apakah boleh ia ikut secara mendadak. Namun pelatih itu menjawab dengan mantap bahwa tempat untuknya sudah dipesan sejak lama. Yang pun tersenyum, mengangguk, dan berterima kasih. Ia tahu, ini adalah kesempatan emas. Ia benar-benar ingin ikut serta, terutama karena selama masa jeda kompetisi tak banyak yang terjadi. Ini akan menjadi pengalaman luar biasa. Apakah akan ada pertandingan juga? Tanyanya. Dan Cabongka menjawab, tentu. Akan ada latihan intensif, pertandingan uji coba, dan juga kamu akan menyaksikan para pemain muda terbaik dunia beraksi langsung. Bagi Yang, inilah langkah selanjutnya, menuju level dunia. Yang terdiam sejenak, terpaku pada kenyataan bahwa dirinya akan segera bertemu dengan para pemain muda luar biasa dari berbagai belahan dunia. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapa saja lawan yang akan mereka hadapi. Syabumhan, sang pelatih, hanya memberikan sedikit petunjuk. Namun bagi Yang, rasa penasarannya justru semakin membuncah. Ekspedisi ini tak sembarangan. Mereka akan bertolak ke Jerman, negara dengan sejarah panjang dalam dunia sepak bola dan hubungan khusus dengan Cuman. Sebuah tempat yang telah lama dikenal sebagai surga bagi para talenta muda. Dan kini, Yang akan menjejakkan kakinya di sana, tepat pada tanggal 18 Desember. Bandara Pohon Impian menjadi titik awal perjalanan mereka. Selama 30 hari ke depan, tim ini akan menjalani 2 laga persahabatan sebelum akhirnya terjun ke dalam turnamen pemuda berskala 4 benua. Total ada 14 pemain dalam rombongan ekspedisi ini. Namun hanya satu di antara mereka yang pernah mencicipi pengalaman bermain di luar negeri. Dan itu adalah Yang sendiri. Tak heran jika sorotan dan pertanyaan dari para wartawan di pesawat langsung tertuju padanya. 11 jam perjalanan akhirnya membawa mereka mendarat di Bandara Frankfurt, disambut udara dingin khas musim dingin Eropa. Mereka menuju hotel di kota yang sama, yang juga memiliki fasilitas pusat pelatihan. Meski udara menggigit, Yang tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Di benaknya, ia merenungkan reputasi Jerman sebagai kekuatan besar sepak bola dunia. Negara yang secara konsisten melahirkan para monster lapangan hijau. Ia sempat berpikir untuk melanjutkan karir ke Inggris atau Spanyol setelah berhasil, namun hari itu, ia sadar, Jerman bukanlah pilihan yang buruk. Nama-nama besar mulai berputar di kepalanya. Lam, Ross,
Muller, Götze, Kimmich, Hummels, bahkan Neuer. Akan jadi mimpi yang luar biasa bila ia bisa bertemu salah satu dari mereka. Tapi lamunannya buyar seketika. Sebuah bola menghantam kepalanya, menyadarkannya untuk kembali fokus. Saat ia menoleh, sosok yang dikenalnya berdiri di sana. Cheddu Rim. Yang nyaris tak mengenalinya. Hanya dalam waktu 1 tahun, Cheddu berubah drastis, lebih dewasa, lebih matang. Ia kini bermain di Bundesliga, liga yang terkenal keras dan kompetitif. Bukan tempat yang mudah untuk bertahan hidup. Tapi Cheddu berhasil, dan itu membuat Yang kagum. Cheddu sempat mengelus kepala Yang, mengatakan betapa cepatnya ia tumbuh dewasa. Ia menjawab bahwa semuanya berkat pengalaman di Brasil. Saling mengagumi, keduanya mengenang bagaimana bakat yang biasa selama pelatihan benar-benar membuahkan hasil. Yang bahkan sempat membawa pulang trofi kejuaraan bersama Sao Paulo FC. Bagi Cheddu, Yang adalah contoh nyata bagaimana kerja keras dan talenta bisa membawa seseorang ke puncak. Namun bagi Yang, Cheddulah yang patut ia ucapkan terima kasih. Sosok yang menginspirasi dan diam-diam menjadi tolok ukur pertumbuhannya. Yang tersenyum, sambil secara diam-diam mengevaluasi kondisi Cheddu, mencatat peningkatan bakatnya dan menyiapkan diri untuk menyalinnya. Dalam hatinya, ia tahu, dengan kondisi seperti sekarang, menyalin bakat tidak lagi sesulit dulu. Perjalanan ini baru saja dimulai, tapi bagi Yang, ini sudah terasa seperti langkah besar menuju takdirnya sebagai bintang sepak bola masa depan. Ia duduk termenung, bertanya-tanya. Mengapa dirinya tak memiliki satupun bakat istimewa? Apakah karena selama ini ia hanya fokus pada dasar-dasar? Namun, pemikiran itu tak membuatnya gentar. Ia yakin, meski tak memiliki bakat sendiri, ia bisa belajar dan menyerap dari orang lain. Jika itu berhasil, ia bisa menjadi lebih berguna untuk musim berikutnya. Dengan semangat itu, ia pun memutuskan untuk mencoba meraih bakat. Dan untuk sementara, ia menikmati waktu bersama Cheddu Rim, menyantap hidangan lezat yang menjadi penghibur di sela ketegangan. Ia berterima kasih pada Rim, yang kini memanggilnya kakak laki-laki dengan hangat. Durim hanya tersenyum sederhana, namun Yang tahu. Dirinya beruntung bisa bertemu dengannya. Pertandingan penting akan digelar dalam 4 hari. Apapun yang terjadi, satu hal pasti, ia harus menang. 4 hari itu ia gunakan sepenuhnya, mengamati latihan Frankfurt, mengikuti sesi latihan tim U13, sekaligus mulai mengenal lebih dekat para anggota tim. Lalu, di salah satu sore yang sunyi, seseorang menepuk bahunya. Ia menoleh, dan mendapati wajah yang familiar, Sakayan Jun. Sudah lama, kata Jun sambil tersenyum. Jun tak bercanda ketika mengatakan bahwa Yang kini diperlakukan seperti pahlawan di Brasil. Ia memuji tinggi badan dan keterampilan Yang, dan Yang hanya bisa membalas dengan ucapan terima kasih. Namun di dalam hati, Yang tahu, semua ini berkat bakat Jun. Meski begitu, Jun mengungkapkan rasa senangnya bisa bermain bersama lagi. Lalu ia bertanya, seolah menyimpan rasa penasaran, kau kenal seorang anak bernama Yoon Jung Ho? Jun terdiam sejenak, lalu menjawab, ia tak tahu siapa itu. Namun Yang mulai curiga, benarkah mereka tak saling kenal? Sebab, dalam catatan masa depan, tahun 2003 seharusnya menjadi momen Yoon Jung Ho memenangkan penghargaan sepak bola gelandangan, penghargaan yang sangat berarti. Tapi kini, nama itu bahkan tak dikenal. Saat itulah Yang menyadari satu hal, masa depan telah berubah. Dan perubahan itu disebabkan olehnya. Di dunia sepak bola, tindakan kecil bisa mengguncang garis waktu. Dan perubahan demi perubahan, masih akan terus terjadi. Hari pertandingan pun tiba. Lawan mereka, tim Frankfurt U13. Yang memasuki lapangan, memegang bola dengan penuh tekad. Ia melihat lawannya, Binel Muhara. Lahir tahun 1991, penyerang klasik dengan tinggi lebih dari 1,80 meter. Prodigi. Dengan rating bakat di Stage 3, kecepatan kaki di Stage 2, jelas bukan lawan biasa. Untuk misi kali ini, Yang hanya perlu satu hal, bermain bersama Binel selama 1 jam, dan mencetak gol. Ia terkesima, sudah lama tak melihat bakat sepak bola setajam ini. Namun di saat yang sama, ia tahu kelemahannya, duel udara. Dan bila ia ingin bersaing, ia harus menguasai heading. Keputusan pun diambil, ia tidak sekadar ingin menang. Ia ingin menang secara meyakinkan. Di bangku cadangan,
Surri menyaksikan permainan dengan mata yang terpukau. Ia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Permainan yang telah berkembang jauh melampaui harapan siapapun. Bahkan Chaum Han, dengan nada serius, menyebut bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa ia katakan tentang pemain muda. Itu bukan sekadar pujian, itu pengakuan tertinggi dari seorang pelatih senior. Di lapangan, ia menggiring bola dengan kecepatan lincah, seperti macan tutul yang memburu mangsanya. Gerakannya tajam, cakar kakinya menari di atas rumput, menyiapkan bola dengan presisi. Ketika dia menembak ke arah gawang, semua mata tertuju padanya. Gol! Sebuah tembakan yang tajam dan terukur membobol pertahanan Frankfurt, tim kuat dari Jerman. Sorak-sorai meledak. Para pemain dari Korea Selatan merayakan dengan semangat, menyebut bahwa pelatihan intensif di Brasil akhirnya membuahkan hasil. Syarat demi syarat terpenuhi. Bakat alami yang selama ini tersembunyi, kini mulai bersinar. Dan dengan percaya diri, ia melompat ke udara, merayakan gol itu ala Cristiano Ronaldo. Di bangku cadangan, para pemain ikut bersorak, menyadari bahwa momen itu adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Surim hampir tak bisa berkata-kata. Ia menatap anak itu, dan untuk sesaat, ia yakin, masa depan sepak bola Korea Selatan ada di hadapannya. Seorang pemain muda yang mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Apakah ia akan masuk ke tim nasional? Pertanyaan itu terlontar, tapi Chaum Han hanya menjawab dengan bijak, tak seorang pun tahu masa depan. Bahkan Raja Pele pun tak bisa meramalkannya. Tapi satu hal yang pasti, lanjutnya, seorang jenius yang malas tidak akan mencapai apapun. Namun ia berbeda. Ia konsisten. Ia lapar akan kemajuan. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, bola kembali mengoyak jaring lawan. Gol kedua hanya 10 menit berlalu sejak peluit pertama, namun dia telah mengguncang pertahanan Frankfurt 2 kali. Dengan setiap langkah, ia menyadari betapa pesatnya kemajuannya. Dribble yang dulu kaku kini menjadi luwes. Tembakan jarak menengah yang dulunya ragu-ragu, kini tajam dan akurat. Latihan tak lagi sekadar rutinitas, ia telah mengubah latihan menjadi senjata di pertandingan nyata. Keyakinannya tumbuh. Ia tahu, jika terus seperti ini, akhir musim bisa menjadi awal dari segalanya. Tembakan jarak menengahnya kini dinilai peringkat B, dan terus membaik. Memasuki babak kedua, Frankfurt tak tinggal diam. Mereka mulai membalas, menyerang cepat, menggiring bola dengan determinasi, mencoba menembus pertahanan Korea. Serangan balik itu menyiratkan satu hal, pertandingan ini belum selesai. Dari bangku cadangan, terdengar komentar tajam, serangan balik yang terjadi bukan tanpa alasan. Itu karena yang tak hanya menyerang, tapi juga aktif bertahan. Intensitasnya luar biasa, tapi sekarang, ia tampak mulai menahan diri. Ia tahu, pertandingan ini hanyalah laga persahabatan. Dan ia tak bisa menghabiskan seluruh staminanya di sini. Masih ada laga penting menanti di depan. Di lapangan, Hayon Jung membawa bola, berhadapan dengan penjagaan ketat. Ia mengoper pada Hoyan, yang dengan sigap menerima bola, memuji pergerakan timnya dalam hati. Sementara itu, dari sisi lain, pemain Frankfurt mulai menyadari ancaman yang kembali datang. Mereka mencoba menutup ruang, menjaga ketat setiap pergerakan. Namun yang kembali tampil. Dengan gerakan kaki yang sempurna, seolah ia menari di atas lapangan, ia menunjukkan fleksibilitas dan ritme yang jarang dimiliki pemain seusianya. Ia melewati 4 pemain Frankfurt dengan ledakan kecepatan dan kontrol yang nyaris mustahil dipercaya. Pemain lawan pun terdiam, mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Seorang bek Frankfurt mencoba memblokir arah geraknya. Ia menduga yang akan bergerak ke kiri, dan memang, yang menunjukkan tanda-tanda ke arah itu. Tapi tiba-tiba, dalam sepersekian detik, ia berbalik ke kanan dan melewati sang bek dengan mudah. Bek itu terjatuh, tertipu sepenuhnya, terduduk di tanah, dan hanya bisa menatap ke belakang, menahan rasa tidak percaya. Momen itu membawa ingatan yang ke masa lalu. Setahun lalu, ia pernah merasakan hal yang sama saat melawan tim dari Jerman. Kekalahan yang perih, yang masih membekas hingga kini. Tapi hari ini, dia kembali, berdiri di atas lapangan melawan mereka lagi. Timnya mungkin berbeda, tapi lawannya tetap sama. Dan ini adalah balas dendamnya. Setahun terakhir telah mengubahnya. Bukan hanya secara teknik, tapi juga mental dan fisik. Tubuhnya kini bisa beradaptasi lebih baik, menjaga keseimbangan di tengah tekanan, membuat penyesuaian secara insting. Dan ia sadar,
Gerakan yang kini terlihat sederhana itu, butuh ribuan jam latihan. Ia melangkah maju, mendekati gawang. Kiper Frankfurt berteriak, mencoba mematahkan konsentrasi, bersumpah akan memblokir tendangannya. Tapi mata yang sudah tertuju pada satu hal, jalan ke gawang. Dan tak ada yang bisa menghentikannya sekarang.